Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mari kita pakai waktu yang ada ini, walaupun saya di tempat ini di gereja dan saudara Bapak Ibu di rumah, mari kita memuji Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan. Kasih-Nya yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada dusta.
kasih-Mu tiada duakan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, penjagaanmu Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan bisa menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Engkau mengurapi kami yang di tempat ini. Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Dan juga kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Ku urapi dengan urapan yang sama, yaitu urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kalau kesempatan yang indah ini walaupun dalam keadaan sulit, namun kita harus tetap bersyukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan karena kasih-Nya tidak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selam. Hatiku bersyukur, hatiku
Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita. Dengan kuasa kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan
Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah mempermuliakan nama-Mu. Walaupun kami terpisah karena tempat, kami beserta pelayan-pelayan Tuhan ada di gedung gereja dan sidang jemaat-Mu ada di tempat masing-masing. Namun tidak mengurangi sukacita dan gairah kami untuk beribadah mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi roh yang sama juga untuk sidang jemaat-Mu. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Roh-roh kebodohan, roh kurang percaya, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan kami dan tidak akan kembali lagi. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa kami. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersama-sama ibadah secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa ini adalah merupakan penggenapan firman Tuhan tentang kuasa yang akan diberikan kepada para murid yang diperintahkan untuk menantikan kuasa yang akan diberikan itu untuk tetap tinggal di Yerusalem. Kita bisa lihat nanti di pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya. Petrus dan juga murid-murid yang lain, kalau kita tahu bagaimana membaca ya Injil sebelumnya, Injil-Injil yang sebelumnya adalah orang-orang biasa. Orang-orang yang sangat sederhana. Bahkan mereka takut dan lari ketika guru mereka ditangkap dan dianiaya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan, pemberita Injil, tidak diperlukan orang yang hebat, tetapi
diperlukan orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, yang hatinya tertuju kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tulus. Tidak ada motivasi yang lain. Iya. Namun ketika kita melihat hal seperti ini, janji itu dipenuhi. Ya. Setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka Petrus dan para rasul-rasul yang lain diberikan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Sehingga di dalam pasal yang kedua, ayat 14 dan 16. Kisah para Rasul pasal 2, ayat 14 dan 16. Kita bisa melihat betapa mengagetkan apa yang terjadi kepada para rasul. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, ya, bahwa anak-anak muda akan bernubuat, orang akan berkata-kata dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Ya. Saudara bisa membaca nanti di tempat masing-masing setelah ibadah ini selesai. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita membaca di ayat yang ke-6 ketika pengemis yang lumpuh sejak lahirnya itu, ya, mereka mengharap sangat akan mendapatkan sedekah dari para rasul yang masuk ke bait Allah. Tetapi mari kita lihat pernyataan yang luar biasa ini. Petrus, Yohanes, dan yang lain-lain mengatakan, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang Yesus, bukan hanya kita melihat kasihnya, ya, rendah hatinya, ya, ketulusannya. Tetapi Bapak Ibu, lewat kisah para rasul ini, di mana dikatakan di pasal 1 ayat 8, kita juga akan berbicara mengenai kuasanya. Ya. Kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Kita sudah membaca sejak kebangkitan, hari kita memperingati kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan adalah kuasa adikodrati yang luar biasa dahsyat. Yang mampu mengguncangkan tanah Yerusalem sehingga terjadi gempa bumi. Yang bisa menggeser pintu penutup, batu penutup kubur yang begitu besar. Nah, kuasa itu diberikan kepada para murid ketika mereka menerima urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dia bukan hanya juru selamat, bukan hanya Maha Pengasih dan Penyayang, namun dia memiliki kuasa yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ini yang banyak kali tidak dipahami oleh orang Kristen. Ya, bahwa kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan dengan amat sangat murah
pada zaman perjanjian baru ini adalah kuasa yang dahsyat luar biasa. Bukan hanya kuasa dalam bentuk seperti yang kita lihat. Ya. Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Ya. Petrus juga nanti ada menyembuhkan ya, Dorcas, ya, di yang lain-lain nanti di Kisah Para Rasul. Tetapi juga Tuhan memberikan keberanian. Sehingga apa yang dikatakan Petrus yang bukan orang terpelajar bisa menunjukkan bahwa apa yang terjadi pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan dari kitab Yoel. Dia bukan ahli teologi ya. Tetapi sebagaimana dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan. Sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Luar biasa. Belajar dari apa yang dilakukan Petrus oleh pekerjaan Roh Kudus, maka kita harus dengan berani menampilkan pribadi Kristus. Karena sudah dinyatakan itu. Ya. Sampaikanlah Injil kepada segala bangsa. Jadikan mereka muridku. Tugas saudara dan saya untuk memberitakan itu dengan kuasa. Ya, kita kemarin sudah berbicara. Orang yang akan dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidup di dalam pertobatan yang benar. Akan memiliki kuasa. Perkataannya ada kuasa. Sehingga orang menjadi percaya kepadanya. Dan memuliakan nama Allah kita. Emas dan perak tidak ada padaku. Ini adalah jawaban Petrus. Yang jujur. Dan apa adanya. Ya. Pengemis itu mengharapkan akan mendapatkan sedekah. Tetapi apa yang dikatakan Petrus ini? Emas dan perak tidak ada padaku. Ini perkataan yang keras untuk seorang pengemis. Ya. Tetapi inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang mengemban misi untuk memberitakan kabar baik. Memang dia tidak punya apa-apa. Dia tidak mengatakan sok punya. Harus jujur. Emas perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Ya, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Bangkitlah. Ya, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perkataan ini keras dan mungkin tidak enak didengar. Namun itulah kenyataan pribadi Petrus yang berkata dengan terus terang. Untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, saudara dan saya tidak harus mematut diri dengan apa yang tidak ada pada kita. Tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya sebagaimana saudara dan saya ada. Amin saudara. Ku ada sebagaimana, ya gimana nyanyian itu? Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri di bawah kakimu Bapa. Jadi kita ini loh adanya saya. Ini penting sekali. Ya. Saudara dan saya tidak bisa menjadi orang lain. Meniru orang lain. Tuhan memakai saudara dan saya. Sebagaimana saudara dan saya ada. Kita dipanggil apa adanya. Direstorasi untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Sebab apa yang ada padanya dan para rasul adalah
kuasa dari Roh Kudus yang mampu melakukan segala perkara. Maka apa yang ada pada dia adalah kuasa itu. Apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Bangkitlah. Berjalanlah. Itu yang ada pada saudara dan saya. Ya. Kita tidak perlu mengada-ada. Mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada itu tidak. Tidak seperti itu. Katakan. Apa yang harus kita katakan? Ini loh aku. Yang aku punya adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita harus mendeklarasikan kuasa Tuhan kepada siapa saja. Kepada siapa saja kita harus berani memproklamirkan diri. Petrus mengatakan, "Kau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah memanggil kamu dari tempat gelap menuju terangnya yang ajaib. Dan dia mau engkau memberitakan terang itu kepada semua orang." Yang kedua, yang diberikan Petrus kepada pengemis tersebut bukanlah materi, bukan uang, tetapi lebih daripada apa yang dia butuhkan. Kesembuhan. Ya. Kesembuhan. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya lebih daripada apa yang kita butuhkan. Ini maknanya. Ya. Aku datang supaya umatku memperoleh hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10. Itu. Ya. Ini maknanya. Pengemis itu minta sedekah. Tetapi apa yang diberikan? Yang diberikan lebih daripada apa yang dia minta. Diberikan kesembuhan. Dia bisa berjalan kian ke sana kemari. Dan akhirnya pasti dia mengikuti Yesus. Iya. Si Tuhan. Luar biasa. Ya. Saudara dan saya yakin. Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Kalau kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Sebab bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Ayat 9. Ketika peristiwa kesembuhan itu terjadi. Hal ini dilihat oleh semua orang yang ada di situ. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Orang-orang yang di sana itu melihat bahwa orang lumpuh di depan gerbang indah itu berjalan memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia, loh, sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Suasana seperti inilah yang terjadi pada waktu orang lumpuh tersebut disembuhkan. Orang-orang takjub dan heran melihat keadaan tersebut karena mereka tahu benar bahwa orang yang lumpuh itu telah berjalan. Dan dia adalah orang yang lumpuh sejak lahirnya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kenapa sukacitanya itu demikian luar biasa? Karena dia merasa berhutang besar kepada Tuhan. Berhutang besar. Perasaan berhutang besar itu harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita bukan berhutang materi. Tetapi kita berhutang nyawa. Berhutang keselamatan. Betapa berterima kasihnya pengemis ini. Dia yang puluhan tahun
mengemis, tidak berdaya, tidak bisa jalan ke sana kemari. Dikatakan diletakkan, dibawa, diletakkan di depan bait Allah. Nanti mungkin pada sore hari diambil lagi untuk meminta sedekah. Tetapi sekarang bisa berjalan. Firman Allah mengatakan mereka yang berhutang banyak dan dibebaskan. Dialah yang terima kasihnya lebih banyak daripada orang lain. Itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus yang dicurahkan kepada saudara dan saya di dalam era perjanjian baru ini. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dia yang akan menuntun dan memimpin saudara dan saya di dalam segenap aspek kehidupan kita. Kita akan disertai. Kita akan dilindungi. Kita akan diluputkan. Ya. Dari segala bencana yang akan menimpa saudara dan saya. Kalau saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Dilindungi, disertai, diluputkan. Tokoh-tokoh perjanjian lama luar biasa. Kita melihat ada Daud yang begitu dikejar-kejar oleh Saul dengan seluruh ribuan tentara. Dia hanya berapa ratus dengan gerombolannya itu. Ya. Tuhan mampu menyelamatkan. Demikian saudara dan saya. Bukan hanya zaman kini. Tuhan Yesus setia sampai selama-lamanya. Iya. Bukan hanya sekarang. Tuhan luputkan dari saya, dari virus corona ini. Bukan sekarang. Dulu. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang didemonstrasikan oleh Petrus mengingatkan kepada saudara dan saya. Kuasa Tuhan sampai sekarang tetap tidak pernah berubah. Mungkin kita yang banyak berubah. Sehingga timbul kekhawatiran di dalam hidup ini. Takut nanti begini dan begitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan. Apa yang kau khawatirkan? Ya, burung pipit yang tidak menanam, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Pasti dipelihara dengan cara yang luar biasa. Banyak ketakutan. Bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia mengalami ketakutan yang hebat hari-hari ini. Akibat virus corona ini. Bukan dampak kematiannya. Bukan hanya itu. Tetapi dampak ekonomi. Orang tidak bisa berjualan. Orang tidak bisa memproduksi. Turisme mandek. Ya. Apalagi kita yang hidup di Pulau Bali. Di mana turisme adalah soko guru daripada masyarakat di Bali ini. Khawatir dan takut. Tetapi sebagai orang yang percaya. Mari, saya ingatkan saya sebagai hamba Tuhan. Jangan khawatir berlebihan. Ya. Sebab Allahmu dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan Tuhan, kebutuhan kita sesuai dengan kasih dan kemurahannya. Pasti Tuhan pelihara. Ya. Dan pada saatnya Dia akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kepada orang yang setia. Allah juga setia. Dan Dia memberikan kuasa untuk dapat melewati segala rintangan dan tantangan.
yang mungkin menghadang di depan saudara dan saya. Mungkin. Ya. Kita selalu saya ingatkan, sekalipun ada di dalam kehidupan yang begitu sulit, mari kita teladani. Daud tidak berbuat dosa dengan membunuh Saul walaupun ada kesempatan. Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ya. Jangan kita berdosa dengan pikiran kita juga. Sebab pikiran kita yang berdosa nanti akan terrefleksi kepada tindakan kita yang salah. Karena apa yang keluar dari mulut, itu cerminan daripada hati manusia. Kuasa diberikan kepada mereka-mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan. Segala kuasa itu sudah aku berikan kepadamu. Selalu saya ingatkan, Lukas 10 ayat 19 itu. Untuk menginjak kepala ular dan kalajengking. Dan menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu lagi. Ada musuh. Tetapi tidak membahayakan. Ada masalah. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ada pencobaan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Dengan keyakinan. Bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Banyak kali apa yang tidak cocok dengan pikiran kita. Kita tidak bisa bersyukur atas kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi mari. Justru keadaan seperti sekarang ini menguatkan saudara dan saya. Dan makin meyakini kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita pun tidak berkuasa atas diri kita. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Jangan membanggakan kemampuan saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya mempunyai relasi yang luar biasa dengan si A, si B, pejabat, orang kaya dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Ya. Kita bisa menyanyikan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Tuhan meneguhkan saudara dan saya. Dengan kuasanya, dengan firman-Nya. Apa yang saudara dan saya takutkan? Jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada Tuhan. Dia yang bisa membinasakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Keadaan memang seperti ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, Tuhan terima kasih. Hal ini akan membuat kami makin percaya bahwa Engkau mampu memelihara kami. Membuat kami makin percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Marilah di hari-hari yang sulit ini. Kita menjaga hati. Ya, karena semua yang terjadi di dalam perbuatan kita itu asalnya dari hati. Ya. Pelihara hati. Hati kita pelihara. Ya. Sebab dari hati kita akan muncul perkara-perkara. Baik yang indah maupun yang tidak bagus. Sesuai dengan bagaimana kita memanage hati kita. Waspada. Sehingga Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita masing-masing. Itu betah tinggal di dalam kita. Membimbing dan menuntun kita. Dan membawa perjalanan kita beruntung. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini sebetulnya tidak beda dengan gereja mula-mula. Roh Kudus sudah dicurahkan.
Sehingga dia yang memimpin perjalanan orang percaya yang sungguh-sungguh takut kepada dia. Dan dia juga yang akan memberikan kekuatan dan kuasa. Sehingga apa yang di depan saudara dan saya, halangan, rintangan, kita yakini kita akan melewatinya bersama Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau telah mengubah Petrus dan murid-murid yang lain. Yang tadinya takut kepada para penguasa, tokoh-tokoh agama Yahudi. Menjadi tokoh-tokoh iman yang luar biasa berani dan teguh di dalam kebenaran ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Demikian juga jadikan kami Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau dan tidak tergoyahkan menghadapi tantangan-tantangan. Seperti Petrus yang diubahkan karakternya. Sehingga dia membanggakan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada dia. Bukan penakut lagi. Tetapi dengan berani dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi sudah menjadi Kristus, Juru Selamat, dan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang hidup di zaman akhir ini. Untuk tetap tegak berdiri dalam iman percayanya. Sekalipun menghadapi tantangan dan pencobaan. Karena ada keyakinan di dalam hati kami. Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Memberkati sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Berkati di dalam kesatuan iman yang kuat. Menghadapi tantangan-tantangan teristimewa pada hari-hari ini adalah mewabahnya virus corona. Berikan mereka taat kepada peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tinggal di rumah, menjaga kesehatan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan caranya yang luar biasa. Berkati Tuhan anak-anakmu yang susah. Berikan penghiburan. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang sakit diberikan kesembuhan. Yang kekurangan dicukupkan. Bahkan dilimpahkan dengan ucapan syukur. Karena Engkau adalah pemelihara yang ajaib. Berkati Tuhan pemerintah bangsa kami. Dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, jajaran pemerintahan sipil, militer, kepolisian, lebih aparat kesehatan pada saat sekarang ini. Untuk diberikan hikmat mengatasi virus corona dari pusat sampai di daerah-daerah. Sehingga virus corona ini segera terbasmi dan kami bebas dari kekhawatiran akan virus corona ini. Dampak-dampak ekonomi segera dipulihkan. Dan teristimewa juga berikan kejujuran kepada para pejabat-pejabat baik di pusat sampai pun di bawah, pemerintahnya di bawah. Jauhkan daripada penyelewengan dan korupsi. Sehingga rakyat Indonesia hidup makmur, sejahtera, tidak kurang suatu apapun juga, dan aman, tentram dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu limpah atas kami. Mohon kemurahan-Mu, segera PSBB bisa dicabut dan hilang dari seluruh bumi Indonesia. Kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Melalui lidah bibir kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, terimalah
berkat Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Kita kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.